Selamat sore teman-teman. Eh, Hari ini kita mau adain seminar kesehatan. Jadi hari ini bakal ada speaker dari dokter yang bakal jelasin tentang produk-produk dari AFC. Tapi kebetulan hari ini kita lagi mau bahasnya mungkin kan kalau minggu lalu tuh kalau teman-teman yang ikut mungkin tahu ya, minggu lalu itu kita bahas tentang serum. Di minggu ini kita bahas dua produk lainnya, kita bahas Subarasi dan Utsukushi. Jadi bungkusnya gimana? Jadi nggak semerta-merta cuman oh ya oke produk ini bisa buat ini. Kita hari ini ada topiknya. Jadi topiknya ini gimana pencernaan itu bisa mempengaruhi produktivitas teman-teman sehari-hari. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau pencernaan itu kenapa penting banget di badan, bukan cuman buat kita makan, biar kita bisa uh, biar biar bisa nutrisinya semuanya ke badan apa diserap gitu loh. Pencernaan bukan kayak begitu juga, tapi di pencernaan itu kalau yang saya baca sih, yang saya baca itu ada sekitar 70%-an sistem imun kita dipengaruhi sama pencernaan. Jadi apapun yang kita makan, semua yang kita makan itu mempengaruhi sistem pertahanan tubuh lewat pencernaan. Jadi di pencernaan ini juga nanti bakal dibahas lebih dalam ada apa aja sih mungkin dan kenapa bisa mempengaruhi sih, dan mungkin nanti teman-teman kalau yang mau tanya juga bisa gimana sih dok caranya biar pencernaannya tetap sehat misalkan atau apa perlu makan apa, karena kebetulan speaker hari ini Dokter Susilo ini dia ini uh, bilangnya ahli patologi ya. Jadi bisa bisa ini juga bisa teman-teman bisa tahu tips-tipsnya juga biar bisa jaga imun tubuh teman-teman biar tetap bagus itu gimana. Nggak perlu dengan minum yang kayak vitamin atau suplemen apa, cukup dengan mungkin makanan kesehatan dan yang alami-alami aja gitu loh, nggak yang kayak bikinan-bikinan kimia atau apa segala macam kayak begitu. Oke, ini udah ada Dokter Susilo ini. Selamat sore dok. Selamat sore semua. Apa kabar dok? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, seperti yang terlihat ya, jadi masih sehat ya, masih bahagia ya. Oke, siap. Pokoknya yang penting dua ya dok ya, sehat sama bahagia ya. Ya, benar. Ya, biar nggak stres dulu, karena stres itu ngaruhin badan juga nggak sih dok? Ya, tentu. Jadi nanti kita akan mengupas salah satunya adalah tentang keterkaitan stres dengan produktivitas kerja ya. Ya, oke dok. Mungkin bisa. Ini kan mungkin beberapa ada yang baru ya, ada yang baru ikut atau apa gitu. Mungkin dokter boleh memperkenalkan diri dulu secara singkat. Jadi perkenalkan, nama saya Susilorini. Saat ini saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, ya terutama yaitu di bagian patologi anatomi. Ya. Oke, dan hari ini kita kira-kira mau bahas apa kalau ininya dok? Pembukaannya, apa kata pengantarnya kalau di skripsi, saya masih ingat tuh, kira-kira dok. Jadi selama ini ya, selama pandemi ini ya, kita sudah mengalami banyak sekali stresor, terutama ekonomi ya. Maka dalam masa beradaptasi dengan COVID-19 ya ke depan ya untuk melanjutkan kehidupan kita ya, otomatis kita harus meningkatkan produktivitas kerja kita ya. Maka nanti kita akan membahas kunci-kunci dari produktivitas kerja kita itu apa sih yang paling penting, rahasianya tuh di mana gitu ya, gitu. Oke, oke dok, mungkin kalau mau dimulai langsung. Ya baik, mohon izin saya men-share PowerPoint-nya dulu. Ya, oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan ya, masih diberi kesempatan, kemudian kemauan untuk belajar ya, karena untuk menguasai hal-hal seperti ini membutuhkan kewaspadaan dan kemauan ya, kemauan untuk belajar ya dan ketekunan. Jadi hari ini kita akan membahas ya, apakah gangguan pencernaan itu dapat mengganggu produktivitas ya. Mungkin selama ini kita menganggap sepele ya, diare, biasalah diare gitu ya, atau mungkin yang lebih ringan lagi misalnya rasa apa? Rasa lapar ya, lapar yang mungkin berlebihan, atau rasa lapar tiba-tiba terbangun pada malam hari karena lapar ya, yang pada kehidupan sehari-hari mungkin akan sering kita temui ya. Padahal hal itu merupakan salah satu alarm yang menunjukkan bahwa dalam tubuh kita ini mengalami gangguan pencernaan. Nah, apa kaitannya dengan produktivitas kerja ya? Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi ada sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas. Dari mulai jenis kelamin ya, misalnya seorang perempuan dengan laki-laki, gitu ya, tentu produktivitas kerjanya akan berbeda karena kekuatan seorang wanita berbeda dengan kekuatan seorang laki-laki, ya. Kemudian umur ya, orang yang berumur tua tentunya akan berbeda dengan orang yang berumur muda ya. Puncak dari produktivitas kita itu adalah sekitar umur 20 tahunan ya. Nah, setelah itu kita akan mengalami penurunan ya, terutama setelah umur 40 ya. Setelah umur 40 itu merupakan warning ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada doanya umur 40 itu ya, ada doa khusus pada umur 40. Nah, umur 40 itu akan menurunkan produktivitas kerja kita karena terkait dengan penurunan fungsi organ ya, kemudian penurunan fungsi otak dan juga diversitas dari ekosistem mikrobiota kita. Nah, lalu yang ketiga yang paling penting nanti yang mungkin ini sangat berpengaruh adalah status kesehatan. Nah, di mana status kesehatan itu akan terbentuk oleh status gizi ya, kemudian imunitas, kemudian mental ya, lalu kemudian gangguan biologis ya. Pada wanita terutama banyak sekali gangguan biologis yang dialami ya, misalnya ada gangguan menstruasi ya, kemudian mungkin kehamilan ya, gangguan kehamilan, menopause gitu ya. Nah, lalu masa kerja ya, masa kerja juga menentukan ya, semakin kita semakin lama bekerja maka bisa terjadi penurunan produktivitas. Nah, lalu pendidikan dan juga gangguan lingkungan kerja, di mana di sini ada kaitannya dengan paparan lingkungan kerja yang misalnya terkait dengan udaranya ya, bagaimana udara mengandung mungkin polutan ya, kemudian bisa juga bakteri ya atau virus ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan hubungan sosial ya, hubungan sosial. Nah, selanjutnya kita dalam bekerja itu merupakan satu siklus ya, di mana dalam bekerja kita dituntut untuk berproduksi ya, kemudian memberikan prestasi-prestasi kerja kita ya, agar hasilnya juga maksimal. Nah, sebetulnya rahasianya di mana sih produktivitas kerja itu ya? Ternyata rahasianya adalah pada kesehatan usus ya. Mengapa gitu ya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, mengapanya itu terjawab ya, salah satunya karena tadi kata kunci dari salah satu faktor yaitu status kesehatan. Nah, status kesehatan kita ini ya, bila dikonsep gitu ya, itu membentuk satu segitiga. Kalau zaman dulu itu ada segitiga epidemiologi gitu ya. Nah, kalau zaman dulu segitiga epidemiologi terdiri dari agent, host, dan environment ya. Karena kemajuan teknologi sekarang ini diketahui bahwa ada 3 faktor utama penentu kesehatan kita, adalah yang utama adalah otak kita, di mana di situ ada kaitannya dengan persyarafan kita ya, perkembangan dari syaraf-syaraf kita, kemudian neurotransmitter yang mengendalikan persyarafan kita,
kemudian perilaku, stres, ya, dan mungkin juga sinyal-sinyal dari otak kita, ya, sinyal-sinyal listrik. Di situ ada sinyal listrik, kemudian ada hormon, ya, hormon yang mempengaruhi, gitu ya. Nah, di mana otak ini akan mempengaruhi seluruh tubuh dan otomatis juga mempengaruhi faktor yang lain. Nah, faktor yang lain yang menentukan adalah ekosistem mikrobiota, kemudian yang kedua adalah usus, ya, di mana kita punya usus itu sangat panjang. Ada beberapa segmen usus, ya, dari usus halus, ya, usus halus ini ada 3 segmen, lalu ada usus besar. Usus besar ini juga ada 3 segmen, ya. Kalau dijumlah dengan lambung itu ada 7, ya. Nah, 7 ini membentuk perut kita, ya, makanya kalau dulu Hippocrates, bapak kedokteran modern, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa perut ini adalah sumber penyakit, gitu ya. Perut yang dimaksud ini dari lambung sampai dengan usus besar, yaitu yang paling ujung adalah rektum namanya. Nah, di mana mengapa usus ini merupakan faktor yang terbesar dibandingkan sistem organ yang lain? Karena dia merupakan ekosistem yang paling besar, ya, yang mempunyai mikrobiota diversitas yang paling besar. Nah, di sini keutuhan dari usus ini sangat penting, ya, strukturnya, ya, kemudian daya mengabsorpsi makanan, mendigesti atau mencerna makanan, ya, lalu sistem imun di dalamnya, karena di dalamnya itu ada sistem imun, ya. Otomatis kalau dia merupakan ekosistem yang besar, dia merupakan sistem imun utama yang mempengaruhi seluruh organ kita, ya. Kemudian di situ ada yang namanya neuroendocrine system, ya, di mana di situ ada banyak sel yang dia bisa memproduksi hormon dan neurotransmitter yang bisa mempengaruhi otak kita, gitu ya. Dan kemudian gerakan ususnya. Jadi bahasa usus itu kita harus sangat-sangat perhatikan, ya. Bila kita diare, ya, bila kita rasanya perut penuh, gitu ya. Kemudian bila kita BAB-nya berubah, kita harus waspada, ya. Berarti ini ada sesuatu yang namanya gangguan pencernaan tadi. Dan itu bisa mempengaruhi lambung, ya, bisa mempengaruhi mulut, ya, bahkan mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, kemudian mikrobiota sendiri ini meliputi bagaimana komposisinya, ya, kemudian proporsinya, apakah seimbang atau tidak, ya. Kalau seimbang disebut eubiosis, kalau tidak seimbang disebut dysbiosis. Nah, lalu bagaimana interaksi mikrobiota ini dengan sel-sel kita? Namanya psikobiotik, ya. Jadi mikrobiota itu berinteraksi dengan sel, dia bisa memerintahkan sel untuk membentuk sesuatu, atau dia memproduksi sesuatu yang memerintahkan sel, gitu ya. Atau sebaliknya, sel kita juga berinteraksi dengan mikrobiota, ya, di mana sel kita bisa memproduksi sesuatu yang mempengaruhi mikrobiota. Nah, lalu, gangguan pencernaan itu sebetulnya terjadi karena yang disebut leaky gut, yaitu kerusakan dari usus yang menyebabkan akhirnya usus itu lubang-lubangnya besar, gitu ya. Jadi usus itu ibarat saringan sebetulnya, ya. Jadi dinding usus itu dia saringan yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan misalnya bakteri, kemudian virus, ya, kemudian protein-protein yang berbahaya bagi tubuh, gitu ya, itu masuk ke dalam dinding usus, di mana di dalam dinding usus ini ada berbagai macam sel, ya, ada sel imun, ada sel yang berperan dalam kekebalan tubuh kita, kemudian ada pembuluh darah, dan kalau ini lubangnya membesar bisa menyebabkan apa yang ada dalam lumen usus itu masuk. Jadi kita tuh seperti meracuni diri kita sendiri kalau lubang usus kita itu terbuka lebar. Nah, jadi apa penyebabnya di sini? Banyak sekali, ya, triggernya. Jadi ada banyak pemicu yang menyebabkan terjadinya kerusakan kemampuan usus menyaring, ya. Jadi di sini ada misalnya protein, ya, protein. Ketika kita makan protein tertentu yang kita tidak mampu mencernanya, terutama mungkin karena kekurangan enzim atau karena kita
kurang mengunyah misalnya, atau misalnya karena kita makan makanan yang tidak sehat begitu ya, ini bisa mempengaruhi dinding usus kita. Lalu enzim yang kurang ya, enzim yang kurang itu bisa karena kita makan makanan yang tidak punya kandungan enzim gitu ya, karena kita makan makanan yang terlalu dimasak ya, terlalu sering kena panas ya, karena kalau orang Jawa itu sukanya, atau beberapa orang itu punya budaya kalau memasak sesuatu dalam jumlah besar tuh dipanasi lagi, sehingga makanan itu menjadi rusak ya. Kemudian juga karena pH yang rendah pada lambung ya, misalnya karena kita mengkonsumsi obat ya yang menekan produksi dari asam dari lambung. Kemudian juga karena kita mengkonsumsi obat-obatan ya, misalnya contohnya antibiotik ya, atau yang pernah saya sampaikan obat diabetes ya, kemudian obat antivirus ya, atau juga karena infeksi ya, karena pertahanan kita yang rendah ya, benteng-benteng tubuh kita itu menjadi rontok begitu ya, maka kita mudah terinfeksi oleh bakteri dan virus yang harusnya dia tidak menempel pada sel-sel kita ya. Bakteri dan usus itu harusnya tidak boleh menempel ya, ada beberapa bakteri saja yang menempel. Contohnya adalah bakteri Bifidobacterium longum ya, di mana dia memang diciptakan untuk menempel pada sel kita supaya dia melindungi kita. Nah, ada bakteri yang tidak boleh menempel. Salah satu contohnya adalah Helicobacter pylori. Dia nggak boleh nempel, karena kalau nempel dia bisa menimbulkan peradangan ya pada sel epitel kita. Jadi dalam environment, dalam lingkungan ekosistem kita ini ada bakteri yang dianggap baik sehingga dia boleh nempel, ada bakteri yang dianggap dia akan membahayakan kita kalau nempel dekat-dekat sama kita, gitu ya. Makanya nggak boleh dekat-dekat ya. Bolehnya ya jauh ya, walaupun begitu bakteri ini sebenarnya bermanfaat gitu ya. Jadi tinggal bagaimana caranya supaya dia nggak dekat-dekat aja sama kita gitu ya. Nah, lalu ada juga kaitannya dengan makanan yang tinggi gula misalnya ya, makanan yang tinggi gula, bersoda ya, biasanya pada minuman bersoda itu ya, minuman bersoda itu kalau diukur ya kandungan gulanya itu sangat tinggi. Ya, kemudian minuman-minuman yang menggunakan gula yang fabrikasi ya. Maka kalau kita pengen manis, carilah gula yang non fabrikasi ya. Bisa misalnya cari gula aren, madu ya, atau daun stevia gitu ya. Nah, kemudian sistem imun ya, sistem imun yang berlebihan ya, karena produksi antibodi yang berlebihan ini juga bisa merusak usus kita. Lalu karena kondisi hormonal yang berubah pada pregnancy ya, karena stres, karena menopause, karena racun. Racun ini bisa jadi karena kita makan makanan-makanan yang mengandung pengawet, mengandung zat aditif pewarna, kemudian garam yang terlalu tinggi ya. Biasanya seperti itu adalah frozen food ya, makanan olahan yang harus disimpan lama, atau misalnya makanan yang diolah dengan pengasapan, kemudian minuman-minuman yang mengandung mengandung soda, atau mengandung minuman yang mengandung pengawet begitu ya. Nah, kemudian juga food allergy. Nah, ini jadi kondisi suatu sel yang normal ini, ibaratnya sel itu saling berjajar, dia mempunyai ikatan ya antara satu dengan yang lain. Ya, ini harus rapat. Nah, di dalam lapisan dinding usus ini ada pembuluh darah ya, maka kalau terjadi kerusakan yang disebut leakage tadi, terjadi renggangnya epitel usus ya, maka apa yang ada pada lumen ini bisa masuk dari sela-sela dari epitel ke dalam pembuluh darah. Ya, bayangkan saja kemana saja dia ya, dia akan menuju ke hati, akan menuju ke seluruh tubuh kita ya. Kalau hati kita pas kondisinya fungsinya menurun ya, maka akan tambah berat lagi efeknya ya, karena dia harusnya dikurangi efek toksinnya karena dimetabolisme oleh hati. Karena hati fungsinya menurun, akhirnya terjadilah peredaran racun yang meningkat ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke otak ya, bisa menyebabkan peradangan, bisa menyebabkan autoimmunity
malabsorpsi dan nutrien defisiensi, sehingga dia akan mempengaruhi bukan hanya status gizi kita ya, tapi juga sistem imun ya, dan juga mental kita karena dia masuk ke dalam otak ya, masuk ke dalam otak. Nah, ini bagaimana gambaran segitiga epidemiologi dalam paradigma mikroekologi. Jadi di sini ada peranan mikrobiota usus ya, kemudian imunologi mukosa ya, dan juga di sini ada peranan dari makanan, kemudian pencernaannya, penyerapannya ya, kebutuhan cairan ya, kemudian fungsi dari epitel, sel imun, pembuluh darah, ya, otot polos, dan sistem saraf yang ada dalam usus kita. Nah, gangguan pencernaan itu adalah salah satu alarm dari apa yang namanya dysbiosis. Ya, tadi saya sudah menyinggung antara eubiosis dan dysbiosis. Eubiosis itu berarti seimbang. Kalau dalam kacamata dunia tradisional, yin dan yang, gitu ya. Kalau dalam bahasa medis ada homeostasis, ada quorosensing, gitu ya. Dalam bahasa Islam mungkin tawazun, ya kan. Nah, dysbiosis ini merupakan gangguan keseimbangan dari ekosistem kita, yaitu keseimbangan dari siapa? Dari mikrobiota yang tadi bersifat baik dan buruk. Ya, jadi mikrobiota itu punya sifat baik dan buruk seperti manusia, ya. Kalau manusia ada yang baik, yang ada yang jahat, ya. Demikian juga sebetulnya dengan mikrobiota, ya. Akan tetapi jahat dalam hal ini jahat yang dia pada kondisi lingkungan tertentu. Ya, jadi dia berubah jahat kalau lingkungan kita berubah. Sebetulnya hampir mirip dengan ekosistem bumi, ya. Jadi kalau kita melihat hutan, hutan itu ada singa, ada ular, ada serigala, ada rusa, ya kan? Ada kura-kura, gitu ya. Ada elang, ada ular, ada tikus dan sebagainya. Nah, ular, elang, singa, serigala itu termasuk yang berbahaya bagi manusia kan ya. Tapi bila ekosistemnya terganggu, tidak ada ceritanya singa, ular itu menyerang manusia, ke pemukiman manusia maksudnya ya. Dia hidupnya di hutan ya. Kalau kita mengganggunya di dalam hutan, nah maka dia baru akan menyerang manusia, atau dia kekurangan makanan ya misalnya ya, karena kebakaran hutan, karena kerusakan ekosistem gitu ya. Nah, jadi seperti itu juga di dalam tubuh kita ya, apabila ada gangguan dari ekosistem kita ya karena habitatnya rusak ya, maka bisa terjadi yang namanya tadi contohnya Helicobacter pylori itu menyerang epitel kita, menimbulkan peradangan. Nah, gejala dysbiosis itu banyak sekali ya, bukan hanya gangguan pencernaan. Bisa berupa bau mulut ya, namanya halitosis. Bau mulutnya itu baunya sangat-sangat bau gitu ya. Kemudian bisa berupa sakit perut, lalu mual, muntah, sembelit ya, BAB-nya misalnya sulit gitu ya. Berapa hari baru BAB. Normalnya BAB itu bisa 1 sampai 2 kali sehari. Yang tidak normal itu bila lebih dari 3 kali kalau orang dewasa ya, dan kalau encer ya, kalau dia warnanya juga berubah gitu ya. Lalu diare ya. Kemudian kesulitan buang air kecil. Kemudian gatal-gatal pada vagina, pada dubur, pada kulit gitu ya. Perasaan kembung ya. Sakit dada, nyeri pada ulu hati misalnya, atau nyeri dada yang kaitannya dengan jantung, atau nyeri dada yang menjalar ke punggung biasanya kaitannya dengan empedu ya. Lalu ruam pada kulit ya, kemerahan pada kulit, rasa lelah ya, fatigue namanya ya, rasa lelah yang rasanya itu lelahnya itu seperti tidak sembuh-sembuh gitu ya. Lalu kesulitan berpikir, brain fog ya, kesulitan berpikir, kesulitan berkonsentrasi, gelisah, depresi, itu merupakan salah satu tanda dari dysbiosis. Nah, jadi tadi kita kembali pada clue-nya
mengapa ya usus ini berpengaruh terhadap produktivitas. Mengapa? Karena usus tadi merupakan pabrik ya, pabrik usus itu ya, pabrik yang memproduksi bukan hanya makanan, yang dia menyuplai energi bagi kita ya, menyuplai zat-zat nutrisi yang penting bagi kesehatan fisik kita, aktivitas fisik kita, tapi juga menyuplai hormon ya, ada 20 hormon di mana material dari hormon ini kuncinya adalah pada molekul makanan yang kita makan ya, makanya sampai ada yang mengatakan you are what you eat ya, kamu itu apa yang kamu makan ya. Kamu suka makan ular ya, sifatmu menjadi seperti ular. Kamu suka makan singa, ada yang makan singa, nggak ada ya, ular ada ya. Kemudian kalau di beberapa budaya itu ada yang segalanya dimakan, ada kelelawar dimakan, kucing dimakan, tikus dimakan ya, semuanya dimakan. Nah, sifat-sifat dari kucing, sifat-sifat dari itu bisa mempengaruhi ya. Nah, mengapa demikian? Karena tadi gut itu dianggap sebagai second brain ya, second brain. Bahkan kalau misalnya otak kita rusak, dengan memfungsikan usus kita bisa mempengaruhi otak sehingga bisa bekerja kembali ya, kembali menjadi sehat ya. Kalau zaman dulu ada yang mengatakan, dan ini sudah menjadi teori, bahwa yang namanya kerusakan pada otak itu golden periodnya untuk memperbaiki itu sampai 12 tahun saja ya, karena sel-sel otak itu dia mempunyai kemampuan regenerasi yang terbatas ya. Kalau sesudah usia 12 tahun itu sudah kemungkinan untuk meregenerasi kembali selnya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Padahal sekarang ini otak ini menjadi salah satu target kerusakan karena kita terpapar oleh banyak yang merusak otak ya. Contohnya apa? Paparan HP ya kan? Bukan hanya masalah radiasi ya, akan tapi ketika kita menjadi tergantung, menjadi kecanduan HP, nah itu salah satu hal yang akan merusak otak kita, terutama otak yang membedakan kita dengan otaknya hewan ya. Yang membedakan kita dengan otaknya hewan itu ada yang disebut prefrontal cortex ya, di mana di situ ada pusat yang mengatur pengambilan keputusan logis ya, kemudian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mood ya, perasaan ya, kemudian juga empati, emosi kita. Nah, bayangkan saja kalau prefrontal cortex kita rusak, kita nggak akan bisa menilai lagi ya, ini baik apa benar, ini bisa dimakan apa tidak, ini sehat atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau dulu seperti itu, nah sekarang ini karena penemuan bahwa ternyata usus ini adalah the second brain, dengan menjaga kesehatan usus diharapkan dia akan menjadi the second brain kalau otak kita menjadi rusak, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena otak memproduksi salah satunya apa yang disebut neurotransmitter, ya, seperti serotonin, dopamin, ya, gamma aminobutyric acid, ya. Dan ini yang terutama mengatur mood kita, ya. Padahal orang bekerja itu kan seringnya kan berkaitan dengan mood ya. Wah, rasanya nggak mood nih ya, mau kerja kok males gitu ya. Jadi mood ini sangat mempengaruhi produktivitas kerja kita. Nah, ini beberapa contoh ya, bagaimana hubungan antara otak dengan usus dengan produktivitas. Produktivitas kita ini dipengaruhi oleh apa? Clarity. Ya, clarity itu kewaspadaan ya, kecerdasan di situ ya, ada kecerdasan, kewaspadaan ya, kejernihan berpikir ya. Kemudian kewaspadaan ini berkaitan dengan tidur ya. Kemudian kemampuan mendengar dan lain-lain. Ya. Lalu inisiatif ya, dan juga jantung yang sehat, karena jantung yang sehat ini kan kunci yang memompa darah, yang mensuplai nutrisi dan juga oksigenasi kita, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan, kewaspadaan tadi ya, kemudian kemampuan kita
membuat keputusan gitu ya. Salah satu makanan yang sangat penting yang dia membentuk molekul yang dibutuhkan oleh tubuh yang disebut asam amino triptofan ya, itu adalah contohnya telur ya, lalu ada chiasid ya, apokat, kemudian beberapa jenis sayuran seperti apa, kangkung ya, kangkung, olive oil, kemudian ada juga kurma tapi tidak semua kurma ya, hanya beberapa kurma, yaitu kurma aswa dan juga kurma sukari. Nah, di mana triptofan ini akan diubah nanti melalui metabolisme yang membutuhkan bakteri ya, kemudian juga membutuhkan kerja dari sel-sel kita, membentuk serotonin dan melatonin. Nah, adanya serotonin dan melatonin ini dia akan meningkatkan ya kemampuan berpikir kita ya, kemampuan kita mewaspadai lingkungan kita, kemudian mengatur circadian clock kita, tidur kita ya, kemudian kapan tubuh kita ini diperbaiki ya, kemudian menetralisir toksin yang ada dalam tubuh kita. Nah, melatonin ini adalah salah satu hormon yang berperan penting sebagai antioksidan yang sangat-sangat ampuh ya, bahkan terhadap logam berat, misalnya merkuri ya, kemudian arsen ya. Karena merkuri dan arsen ini merupakan logam berat yang sangat mudah kita jumpai di lingkungan kerja kita, ya. Misalnya dari cat, ya, cat tembok, ya, kemudian dari lampu, atau dari layar handphone atau dari layar televisi, gitu ya. Kalau kita bekerja dengan komputer, dari layar komputer kita. Nah, kemudian untuk makanan yang meningkatkan inisiatif. Nah, contohnya di sini kuncinya adalah molekul yang namanya tirosin, ya, di mana sumbernya antara lain adalah almond, ya, lentils, ya, beberapa kacang-kacangan, ya, di mana tirosin ini akan diubah menjadi dopamin dan epinefrin, ya. Dopamin ini menimbulkan efek apa? Senang, ya, tapi dopamin ini nggak boleh terlalu berlebihan, ya. Kenapa? Dopamin ini menimbulkan efek adiksi. Ya, contohnya dopamin ini akan berlebihan saat kapan? Kalau kita kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan apalah yang menimbulkan candu ya, kecanduan HP, kecanduan pornografi ya. Nah, ini bisa meningkatkan dopamin dalam tubuh kita, dan ketika dopamin itu membanjiri tubuh kita, membanjiri otak kita ya, terutama hipotalamus dan prefrontal cortex, maka akan terjadi atrofi ya. Atrofi itu pengkerutan, mengecilnya otak prefrontal cortex itu. Padahal otak prefrontal cortex itu tadi yang membedakan kita dengan hewan. Bayangkan saja kalau prefrontal cortex kita menjadi kecil, ya, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan berperilaku seperti hewan. Ya, hewan itu kan dia berperilaku sesuai dengan motif dan kebutuhan saja. Ya. Dia tidak ada pertimbangan akal budinya. Ya, maka bisa dibayangkan bagaimana dunia kalau dihuni oleh orang-orang yang mempunyai prefrontal cortex yang kecil, ya, dan dia kekurangan ini, ya, kekurangan triptofan. Nah, karena penyeimbang dari dopamin itu adalah triptofan. Nah, lalu di sini dia menimbulkan kita semangat kerja, gitu ya, kita menjadi senang melakukan sesuatu. Nah, lalu kesehatan jantung, ya, kuncinya adalah pada yang namanya indol 3 dan laktik asid, yang di sini membutuhkan makanan-makanan terutama dari yang mengalami fermentasi ya oleh bakteri, ya, bisa dari kimchi, yogurt, ya, tape, tempe, ya, banyak sekali, ya. Nah, di mana dia akan diubah menjadi yang namanya indol propionik acid atau IPA. Nah, di sini dia punya efek apa? Antioksidan, ya, meningkatkan telomer kita. Telomer ini adalah salah satu kunci dalam panjangnya usia kita. Ya, maka harapan kita ya kalau kita mempunyai kesehatan makanan, ya, makanan kita sehat gitu ya, maka otak kita juga sehat ya, dan produktivitas kita menjadi meningkat ya. Nah, jadi sebenarnya
berarti kunci di sini terutama adalah pada bagaimana makanan itu dicerna oleh usus kita, oleh perut kita lah ya, oleh perut kita, baik dari tadi lambung sampai dengan usus ya. Dan ternyata diperankan ekosistem kita, gitu ya, terutama ekosistem usus kita. Nah, maka kita harus menyadari hal ini. Jadi hakikat diri kita itu ternyata adalah ekosistem, ya, di mana yang terbesar adalah pada usus kita. Kita ini adalah bakteri berjalan, ya, karena memang baru sekarang ini baru dipetakan kita ini terutama membutuhkan ekosistem bakteri ya. Kalau virus dan lain-lain belum diketahui ya fungsinya apa ya, belum banyak yang diketahui walaupun sudah ada beberapa virus yang diketahui fungsinya ya kan, tapi yang di sini sudah dieksplorasi bahkan sudah dipetakan itu adalah bakteri. Nah, maka kita disebut sebagai bakteri berjalan ya. Nah, kita ini adalah bakteri berjalan ya, di mana kalau kita sehat di dalam usus kita itu ada 100 triliun bakteri ya, di mana itu jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah sel. Sedangkan mikrobiom kita itu mencapai 3.300.000. Itu yang masih terjangkau dengan teknologi kita sekarang ya. Padahal belum Tunggu ya teman-teman, lagi putus kayaknya internetnya. Sambil ditunggu. Ya, putus. Jadi kita tinggal tunggu dokter Susilorininya masuk lagi. Internet ya, jadi teknis sekali. Nah, ini udah masuk lagi. ya. Oke, Nah, dong. sampai sini. Ya. Ya. Nah, jadi gambaran dari perut kita. Ya, mohon maaf tadi hilang sinyalnya. Nah, di sini kita lihat bakteri-bakteri penyusun utama yang menyusun ekosistem kita ya. Di situ terutama ada yang namanya lactobacillus, jadi yang ada kaitannya dengan asam laktat, yang meningkatkan kesehatan jantung ya. Kemudian di sini juga duodenum juga ada lactobacillus ya, kolon di sini bifidobakterium ya. Jadi kalau bifidobakterium itu terutama menghuni di kolon ya. Kemudian nah jadi ilmuwan saat ini mengetahui bahwa ternyata usus kita ini memegang peranan penting ya, meregulasi mood kita ya, bukan hanya mendigesti makanan kita, bukan hanya mencerna makanan kita ya. Jadi dengan mood kita yang baik, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan stres karena lingkungan ya,
kemudian stres yang ada kaitannya dengan misalnya tekanan-tekanan yang berasal dari kerja, ya. Kemudian juga membantu kita ketika menghadapi masa-masa misalnya seperti pandemi COVID, ya, karena di sini banyak ancaman dari infeksi virus, ya, kemudian infeksi bakteri. Yang mungkin kalau kita kerja dengan lingkungan yang tidak yang lingkungannya kotor gitu ya, sehingga dia memungkinkan banyak virus dan banyak bakteri, ya, tentunya dengan kesehatan usus ini dia akan meningkatkan sistem imun kita. Dan kita bisa membayangkan ya, kalau orang sehat dengan orang yang punya penyakit kronik gitu ya, tentu produktivitas juga akan lebih baik orang yang sehat, ya. Maka bagaimana cara kita menjaga agar kita mencegah, ya, agar kita tidak terkena penyakit kronik adalah salah satunya dengan menjaga kesehatan usus kita. Nah, jadi ada interaksi antara gut dengan brain, ya, namanya gut brain axis, ya. Nah, di sini bagaimana mikrobiom usus mempengaruhi otak? Ya, sebetulnya penjelasannya karena mikrobiom usus ini, ya, mempengaruhi jalur sinyal komunikasi dalam tubuh, ya. Di dalam tubuh kita tuh ada jalur-jalur yang banyak sekali, ya. Jalur neuroanatomi, ya, yang menghubungkan antara usus dengan otak yang disebut gut brain axis, ya. Lalu ada axis neuroendokrin yang dikaitkan dengan hormon yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar dalam otak kita, kemudian kelenjar adrenal, ya. Contohnya di sini ada hipotalamus, ya, pituitari, dan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu ada di atas ginjal kita, ya. Nah, lalu sistem imun usus, kemudian sistem metabolisme dari mikrobiota usus sendiri, dan keutuhan barier mukosa usus, dan adanya barier darah dalam otak kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana satu usus yang sehat dia akan mempengaruhi kesehatan otak. Di mana di sini sinyal-sinyalnya juga bersifat seimbang, ya. Jadi ekosistem yang seimbang itu akan menghasilkan sinyal-sinyal komunikasi yang seimbang, ya. Kemudian kalau dia mengalami penyakit, ya, terjadi disfungsi pada usus, gitu ya, maka akan terjadi gangguan juga pada otak, ya, terjadi perubahan perilaku, ya. Misalnya temperamental, ya, jadi mudah marah, kemudian mudah depresi gitu ya, atau mungkin muncul perubahan mood yang terlalu cepat, yang disebut bipolar disease. Itu adalah salah satu gangguan mood, ya. Nah, lalu mungkin nyeri, ya, nyeri yang tidak jelas, nyeri visceral, ya, nyeri yang tidak, kita nggak bisa mendeteksi ini di mana sih sebetulnya sumbernya gitu ya, rasanya nyeri semua gitu ya. Nah, lalu juga mempengaruhi kerja yang namanya makrofag. Ya, makrofag ini ibarat satu sel, ya, sel yang dia berfungsi menjadi pengenal, ya, sel pengenal, ya, sel yang mengenali apakah dia diri kita sendiri, apakah dia musuh kita, gitu ya, apakah dia teman, ya, teman yang mesra atau teman yang perlu kita jaga jarak, ya, teman tapi perlu kita jaga jarak. Ada kan yang seperti itu, ya, karena dia punya sifat yang kalau kita terlalu dekat tuh dia jadi nanti menyakiti kita, begitu ya. Nah, kemudian dia juga berfungsi membersihkan tubuh kita, ya. Kalau saya ada antibodi yang berlebihan tadi, ya, ada antigen yang berlebihan, ada antigen dan antibodi yang berikatan yang berlebihan, yang tugasnya membersihkan, tukang bersih-bersih itu adalah makrofag ini, gitu ya. Ibaratnya dia dinas kebersihan, gitu ya. Bayangkan saja kalau dinas kebersihan tidak bekerja, ya, akan terjadi penumpukan sampah, ya kan, begitu. Nah, jadi seperti ini, hal ini akan mempengaruhi kinerja kita. Nah, kemudian, ini adalah beberapa contoh, ya, bagaimana hubungan antara otak dengan sistem limbiknya, ya. Jadi hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari ini sangat berperan dalam membentuk yang namanya
sistem limbik yang terbentuk oleh beberapa bagian dari otak. Nah, di mana ini akan mempengaruhi hormon dalam tubuh kita, mempengaruhi sistem imun, ya, mempengaruhi nervus vagus. Nervus vagus itu nervus yang terpanjang, ya, yang berasal dari otak menuju ke beberapa organ target, ya. Contohnya kalau di kepala, ya, muka kita itu ada salah satu area yang diinervasi, ya. Jadi muka kita ini di muka ini ada saraf-saraf nervus vagus, cabang-cabang nervus vagus, ya, yang mengendalikan otot, ya. Kemudian di dalam mulut kita, ya, kemudian di dalam hidung kita, kemudian sampai ke usus, ya, sampai ke usus. Dan kalau terjadi peradangan yang berlebihan, rangsangan pada nervus vagus ini bisa menyebabkan peradangan itu menurun, ya. Dia juga bisa meningkatkan fungsi dari yang namanya makrofag tadi, ya, meningkatkan daya kemampuan makrofag untuk memakan dan mengenali zat-zat yang berbahaya dalam tubuh kita, ya. Kemudian dia juga mengurangi stres, ya. Jadi kalau kita stres, kita meradang gitu, banyak peradangan gitu, ya, rasanya kok tubuh gampang lelah, itu berarti menunjukkan ada peradangan, ya, atau nyeri itu menunjukkan ada peradangan. Nah, coba dirangsang nervus vagus ini, ya. Nah, cara merangsang nervus vagus itu salah satunya adalah dengan makan makanan yang kaya probiotik, ya, makan makanan kaya probiotik, ya. Kemudian dengan exercise, ya, exercise contohnya dengan apa? Pijat wajah. Kalau ibu-ibu itu mau cantik itu kan sering melakukan apa? Pijat wajah, gitu, ya. Kemudian totok wajah bisa, ya, atau bernapas, ya, bernapas dengan metode tertentu, ya. Misalnya dengan cara apa? Bernapas pelan, tarik napas, tahan berapa menit, ya, sekitar 4 sampai 7, bukan menit sih, detik, ya, hati-hati ya, kalau menit itu nanti kepanjangan, ya. 4 detik dulu lah, coba 4 detik, tahan, ya, lalu tingkatkan 6 detik, tingkatkan 7 detik, lepaskan pelan-pelan, ya, pelan-pelan lepaskan 4, 7 detik, gitu, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan merangsang saraf-saraf nervus vagus di telinga, ya. Telinga kita ini kan ada lubang nih, ya, lubangnya ada lubang kecil lagi. Nah, coba itu dikorek-korek begini, ya, korek-korek begini kurang lebih 7 detik, ya, dua-duanya, ya. Atau dengan gerakan mengelus, ya, tengkuk kita, ini kan ada batas rambut nih, ke arah depan, ya, ke arah depan. Sebetulnya ini kalau dalam tuntunan Islam, ya, ini merupakan gerakan wudhu, ya, dengan cara menggerakkan jari di antara kedua telinga, ya, kemudian mengusap rambut di batas kepala leher ini ke depan. Nah, itu merupakan salah satu rangsangan dari nervus vagus. Kemudian dengan bernyanyi yang menimbulkan dengungan di dalam langit-langit mulut, ya, atau membaca Al-Qur'an kalau dalam Islam, ya, atau sholat, ya, sholat dengan olah napas. Jadi sholat kita itu kalau bacaannya benar itu akan ada olah napasnya, ya. Maka usahakan sholat itu kalau dalam sholat yang khusyuk, gitu, ya, itu ada beberapa bacaan-bacaan yang harus dikeraskan, gitu, ya. Bahkan kalaupun nggak dikeraskan, karena kita misalnya sholat sendirian, gitu, ya, pada saat yang nggak boleh dikeraskan, kita berusaha mengucapkan sampai suaranya itu terdengar oleh diri kita sendiri, gitu, ya. Itu. Nah, kemudian beberapa gerakan sholat itu menimbulkan efek oksigenasi yang meningkat, ya. Nah, itu juga merupakan satu rangsangan dari nervus vagus. Nah,
bila kita mampu mensimulasi nirkospastis ini baik dengan probiotik tadi ya, kemudian dengan gerakan-gerakan stimulasi tadi gitu ya, maka kita akan terhindar dari beberapa penyakit ya. Ada ansietas, ada depresi, obesitas, nyeri ya, autis ya, multiple sclerosis, kemudian resiko kardiovaskuler gitu ya. Nah, bagaimana mikrobiota usus mempengaruhi sistem organ manusia? Ya, sebetulnya kuncinya adalah pada metabolisme ya, makanan terutama. Tadi kan ada beberapa protein-protein yang dibutuhkan ya. Kemudian ada beberapa molekul penting yang tadi mempengaruhi kesehatan jantung saya. Jadi kita makan itu kan mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, semua itu dibutuhkan. Maka kalau kita mau diet, carilah diet yang seimbang ya, yang mengandung juga protein ya, kemudian karbohidrat ya, kemudian lemak. Karena tapi yang paling penting di sini adalah tingginya serat ya, kita harus makan makanan yang tinggi serat. Nah, di mana makanan ini akan diolah di dalam tubuh kita, di metabolisme menjadi neurotransmitter ya, menjadi asam amino ya, menjadi asam lemak ya, kemudian fosfolipid, trigliserid ya, vitamin ya. Kita membentuk vitamin itu butuh mikrobiota. Tanpa mikrobiota kita nggak bisa membentuk vitamin ya. Jadi bukan hanya kerja dari sel ya. Kalau selama ini kan kita tahunya kerja dari sel ya. Dan di sini diperlukan kesehatan dari organ yang menjadi kuncinya, salah satunya adalah hati ya. Makanya penting sekali kita menjaga kesehatan hati. Nah, selain tadi kesehatan usus ya. Nah, kemudian setelah di metabolisme dalam hati, dia akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Ya, dari ginjal, otot ya, jaringan lemak, jantung, otak, kulit dan sebagainya. Nah, ini beberapa faktor penentu bagaimana interaksi antara kita dengan mikrobiota kita ya. Ada diet ya, kemudian pola makan. Nah, ini penting ya. Kita bicara tadi circadian clock. Circadian clock ini berkaitan dengan ritme lapar dan kenyang. Nah, kapan sih baiknya kita makan? Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang, gitu ya. Ketika lapar tuh artinya kapan? Ketika hormon leptin dikeluarkan. Hormon yang mengatur lapar tuh leptin. Nah, kapan itu? Yaitu antara jam 6 sampai jam 8 pagi lah ya. Jam 6 sampai jam 8 pagi, kemudian jam 12 sampai jam 1. Kemudian kalau sore jam 17 sampai jam 7 malam. Jangan terlewat dari jam 7 malam. Jadi antara jam 7 malam sampai pagi itu saatnya kita mempuasakan. Ya, jadi jangan makan yang berat-berat ya. Ketika kita tidur sebaiknya justru itu adalah saat untuk memperbaiki tubuh kita. Ya, saatnya melatonin itu bekerja untuk memperbaiki tubuh kita. Nah, lalu juga faktor genetik ya, kemudian kita dilahirkan dengan metode apa, itu juga penting ya. Bayi yang dilahirkan dengan metode ini persalinan normal dengan yang sesar tentu berbeda ya. Lalu paparan mikrobiom pada saat awal kehidupan kita 2 tahun pertama itu juga penting ya. Semakin diversitasnya meningkat itu semakin baik ya. Jadi kalau punya anak usia 0 sampai 2 tahun, kalau bisa kita memaparkan pada lingkungan asli ya, lingkungan yang masih asli, yang belum tercemar oleh lingkungan ya, karena pada saat itu adalah masa golden period untuk membentuk sistem imun kita, terutama di usus kita ya. Kalau zaman dulu ya, ada nih ya, orang itu membawa anaknya ke pedesaan ya, bawa anaknya ke pedesaan. Kalau memungkinkan ya disusui di pedesaan oleh orang-orang yang masih hidup di pedesaan ya, karena orang yang hidup di pedesaan ASI-nya itu berbeda dengan orang yang hidup di perkotaan gitu. Nah, lalu antibiotik, obat tadi ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, di mana di sini akhirnya akan menentukan kandungan ya,
beberapa zat yang salah satunya bersifat toksin, ya. Jadi menentukan kadar toksin dalam tubuh kita, menentukan asam basa tubuh kita. Ya, kalau kita metabolisme buruk, tubuh kita tuh terlalu asam, ya biasanya. Ya, maka di sini kita lihat bagaimana kita penting menjaga agar ekosistem kita ini menjadi seimbang, ya. Nah, ini tadi bagaimana circadian clock, kemudian pengaruhnya terhadap jam biologis pada organ-organ kita, ya. Jadi kita tuh organnya tuh diatur oleh jam biologis, ya. Kapan sih sel hati itu akan memperbaiki tubuh kita? Kapan harusnya usus itu dikosongkan? Kapan dia harus berkonsentrasi untuk memproduksi neuroendokrin tadi yang diperlukan dalam perbaikan tubuh, gitu ya. Itu ada waktunya tersendiri, maka jangan rusak circadian clock kita. Dan seperti ketika kita bekerja, ya, kita harus ada masa istirahatnya, ya. Orang-orang yang beralkoholik kebanyakan kalau dia menderita kanker, ya, itu salah satunya karena dia kurang tidur, ya, baik itu di siang hari maupun malam hari, ya. Tidur itu ada waktunya, ya, nggak boleh tidur sembarangan, ya. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Waktu yang dibolehkan untuk tidur dan harus tidur itu ada dua, ya. Yang pertama pada malam hari, pokoknya jam 9 harus sudah tidur, gitu ya, 9 malam. Kemudian siang hari itu kita bisa pilih, ya, antara jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai asar, ya. Tapi nggak boleh lama-lama, 30 menit saja, ya. Dan di negara-negara maju, ya, di mana pekerja itu bekerja sampai jam 9, gitu ya, mereka akan diberi reward. Contohnya di Jepang, ya. Di Jepang itu orang akan diberi reward kalau dia bisa tidur tepat waktu, ya. Bahkan dia diberi fasilitas. Kalau mau tidur siang, itu yang namanya kursi kantor itu didesain seperti apa? Kursi pesawat yang kelas bisnis, ya, jadi bisa untuk tidur, ya. Nah, jadi sampai sebegitunya, ya. Mengapa kita harus menjaga irama biologis kita, ya, terutama lapar, kemudian kenyang, dan tidur. Nah, jadi dinamika ekosistem manusia itu dimulai dari dia masih berusia 0 bulan, gitu ya, sampai menjadi tua, gitu ya. Itu dia akan mengalami penurunan diversitas ekosistem secara normal, ya. Orang yang tua tuh diversitas ekosistemnya akan menurun kembali seperti dia bayi, ya. Dan tingkah lakunya juga akan menurun seperti dia bayi kalau tidak diantisipasi, ya. Maka perlu adanya antisipasi, ya. Apalagi kalau dalam masa hidupnya dia mengalami banyak penyakit ini, ya. Dia kan akan mendapatkan obat, dia akan mendapatkan mungkin terapi, ya, di mana terapinya ada terapi pembedahan. Kadang terapi pembedahan itu berkaitan dengan usus dan pencernaannya, gitu ya. Maka untuk mengantisipasi hal ini dia harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian dia harus mempunyai pola hidup yang sehat, dan bila perlu menggunakan suplemen, ya, suplemen yang mengandung probiotik dan prebiotik, ya. Dan juga bahkan mungkin, ya, dia harus mengganti ekosistemnya dengan ekosistem yang baru dengan teknologi yang namanya mikrobial transplant terapi, ya. Jadi transplantasi itu bukan hanya transplantasi organ, ada yang namanya transplantasi mikrobiota, ya. Nah, di mana diambil, yaitu dari feses, ya, dari feses, bayangkan, dari tinja. Jadi tinja orang yang sehat ditransplantasikan pada orang yang sakit-sakitan dengan harapan apa? Orang yang sakit-sakitan ini dia akan menjadi sehat. Nah, itu yang disebut yang namanya fekal transplant. Nah, kita tinggal mau pilih yang mana nih, mumpung belum terjadi penurunan diversitas ekosistem, ya. Tadi warningnya usia 40 tahun tadi, ya. Nah, setelah 40 tahun ini kita harus benar-benar mengatur kesehatan usus kita. Apakah kita mau makan yang sehat, mengganti kehidupan pola hidup yang sehat, gitu ya, kemudian mengkonsumsi suplemen, atau kita melakukan fekal transplant, ya, tentunya
itu berkaitan dengan berapa parah kita mengalami gangguan ekosistem, ya. Nah, lalu bagaimana kita tahu nih dok, ya, kita ini mengalami gangguan ekosistem? Yang paling mudah dari semua cara begitu ya, yang mahal dan invasif adalah dengan mengamati apa yang kita keluarkan dari resource kita, yaitu dari apa? Dari feses, ya. Jadi kalau kita BAB, ya, jangan keburu di flash, ya, jangan keburu disentor, ya. Lihat bagaimana sih gambaran dari feses kita. Apakah dia kecil-kecil ya, seperti tinja kambing. Ini seperti tinja kambing ya, hitam biasanya warnanya. Ini menunjukkan ada konstipasi. Kemungkinan makanan kita kurang serat, ya, atau bisa jadi ada peradangan dalam usus yang bisa jadi juga ada sumbatan yang bisa muncul di situ, mungkin ada tumor, ya, bisa ada tumor jinak, ada tumor ganas, ya. Kita harus hati-hati kalau gambarnya seperti ini, ya, kita harus periksa benar-benar apakah ini ada tumor atau tidak. Nah, lalu kalau seperti sosis dan dia berpinjol-pinjol seperti ini ya, jadi seperti beng-beng, coklat beng-beng ini ya. Ini kemungkinan dia ada konstipasi sedikit ya. Jadi ini benjolan-benjolan seperti ini dibentuk oleh makanan yang tidak tercerna dengan baik, ya. Nah, lalu kalau yang seperti ini dia cenderung retak gitu ya, cenderung retak, ini normal. Ya. Kemudian yang semut seperti sosis ini normal ya. Kemudian kalau dia terlalu lunak ya dan dia patah-patah begini ya, maka dia kekurangan serat. Nah, seperti ini ya, seperti remuan apa ya, kentang mungkin ya, mashed potato gitu ya. Nah, ini menunjukkan ada inflammation. Nah, lalu kalau cair, encer, liquid, ya, konsistensi with no solids ya, ini inflammation. Ya, jadi dengan melihat ini membau ya, jadi kadang kita perlu ya membau BAB kita sendiri ya. Atau ya, kalau enggak sih tadi kan bau mulut kita ya, kemudian bau keringat kita, itu menunjukkan bahwa kita ekosistemnya baik atau tidak. Orang yang ekosistemnya baik, bau mulutnya aja enggak bau ya. Mulutnya enggak bau ya. Terus keringat juga enggak bau. Kalau keringat sampai bau sekali, mulutnya bau sekali, itu menunjukkan ada dysbiosis dalam tubuhnya. Nah, jadi makanan dapat mempengaruhi diversitas mikrobiota. Contohnya di sini, dia tinggi protein ya, kemudian dia tinggi karbohidrat, dia tinggi susu hewani. Nah, ini dia tinggi susu hewani, hati-hati ya di sini ya. Ya, di mana susu hewani itu meningkatkan kebutuhan asam pedu dan meningkatkan bakteri ini ya, bakteri Bilophila wasworthia yang tentunya dia akan mengganggu keseimbangan usus kita. Nah, lalu perubahan diet dapat merubah ekosistem dalam jangka waktu 24 jam. Jadi jangan putus asa ya. Kalau kita merasa oh hari ini ya saya makan di kantor nggak terjaga nih ya, karena kerja sampai malam akhirnya makannya apa? Nasi goreng ya, atau nasi padang ya, yang sering kan yang buka malam 24 jam kan nasi goreng sama nasi padang nih ya. Ya besoknya kompensasilah dengan makanan yang sehat ya, karena dengan mengkompensasi makanan dengan yang sehat dalam jangka waktu 24 jam itu sudah ada efeknya ya. Dan perubahan diet itu akan stabil dalam jangka waktu 10 hari ya. Maka kalau mau diet yang baik itu paling enggak ya 10 hari lah bertahan ya, 10 hari. Nah, kalau mau nakal-nakal dikit makannya gitu ya, nanti enggak apa-apa deh, tapi ubah lagi 10 hari lagi gitu ya. Jadi dan kalau perlu kita berusaha menjaga kesehatan usus dengan puasa ya. Jadi puasa ini mengistirahatkan usus, mereset kembali ekosistem usus kita sehingga menjadi lebih baik. Nah, jadi pertimbangkan juga untuk mengurangi makanan yang tinggi lemak ya. Kalau kita punya penyakit kandung empedu, apalagi kalau kandung empedu kita sudah dioperasi ya. Mungkin kita punya batu, pernah mengalami peradangan pada kandung empedu ya.
Peradangan pada kandung perut itu salah satu cirinya adalah kalau kita makan berlemak langsung nyeri. Ya. Nyerinya itu bisa menjalar sampai ke punggung. Itu biasa. Ya. Nah, maka bagaimana ketika kita memilih makanan? Ya, jadi ada segitiga makanan. Ya, semakin ke atas ini semakin porsinya harusnya kita kurangi. Ya, jadi kalau makan daging-dagingan ya daging merah itu cukup 1 minggu sekali ya, 1 potong saja, nggak usah banyak-banyak. Telur juga demikian ya, telur itu jangan sekali ya. Kemudian perbanyak ikan ya, daging putih lah ya. Kemudian protein yang nabati, sayur, buah, serat ini harus lebih banyak. Nah kalau kita lagi makan di restoran ya, daripada memilih cheeseburger dan fried potato gitu ya. Nah, kita pilih salad. Itu lebih sehat ya. Jadi kalau mau jajan junk food itu ada salad, pilihlah salad. Ini beberapa probiotik dari makanan fermentasi ini dari beberapa negara ya. Kemudian nah manfaat makanan fermentasi. Fermentasi makanan itu akan meningkatkan isi makanan, mengawetkan makanan. Makanan fermentasi itu bisa tahan, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, ya, sampai puluhan tahun. Jadi kalau untuk waspada bencana, seharusnya daripada dikasih mie instan, kasih fermented food yang tahan lama. Kemudian fermented food itu mencegah terbentuknya toksin ya, pembusukan karena bakteri ya, meningkatkan rasa, aroma, tekstur makan, memperkaya nutrisi dan mengurangi kandungan yang bersifat anti nutrisi ya. Nah ini contoh fermentasi food dari yogurt ya, dari susu ya, di mana yogurt itu biasanya mengandung lactobacillus dan bifidobacterium ya, di mana yogurt ini dia akan memperkaya bakteri usus ya, dan diketahui berdampak positif memperbaiki metabolisme glukosa, menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan mencegah terjadinya DM, diabetes mellitus ya. Nah, kalau kita menjadi seorang bos ya, kita punya perusahaan, bagaimana pekerja kita itu agar produktivitasnya meningkat? Ya jagalah kesehatan ususnya, ya edukasi mereka untuk makan yang sehat dan menghindari obat-obatan yang menyebabkan diversitas usus itu menurun, ya seperti antibiotik, obat anti nyeri, ya. Kemudian edukasi mereka untuk meningkatkan sistem imun mereka, ya. Salah satunya dengan apa? Menghindari penggunaan produk-produk yang mengurangi ekosistem di kulit ya, dengan sabun yang sehat. Carilah sabun, kemudian zat-zat kimia untuk membersihkan ruangan kantor ya, yang eco-friendly, yang dia ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap bakteri ya. Kemudian perbaikilah sirkulasi udara, kualitas udara ya. Jangan sampai ada toksin ya, seperti merkuri tadi ya, formaldehid, dengan memperbanyak ruang hijau ya, dengan misalnya tumbuhan yang bisa kita taruh di dalam ruangan ya. Kemudian beri mereka makanan yang sehat kalau perlu ya, diseragamkan aja, mereka makan dari kantor ya, di kantor ada semacam catering atau mungkin di cateringkan tapi catering yang sehat gitu ya. Jadi nggak akan rugi seperti itu ya, walaupun kelihatannya rugi sekarang ya, tapi dalam jangka waktu itu akan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja ya. Demikian juga kalau kita sebagai pekerja ya, kita harus mengedukasi diri kita ya dengan hal-hal ini, dan kalau perlu makan ya bawa dari rumah ya, makan bawa dari rumah ya, lebih sehat dan kita tahu ingredientnya ya. Nah ini probiotik ini banyak dalam beberapa produk makanan superfood ya, contohnya di sini usukusi, yaitu pada ya, yang ada di sini ada Bifidobacterium longum, kemudian lactic acid bakteri ya,
Kemudian juga diperkaya oleh ekstrak dari buah-buah dan sayur. Jadi kalau kita bekerja di lingkungan kerja yang tidak memungkinkan kita makan yang sehat, ya, mengkonsumsi makanan superfood ini penting, ya, makanan superfood ini, ya. Kemudian di sini ada subsubarasi, di mana dia kaya dengan bukan hanya kolagen tapi juga marin peptida, ya. Ada nukleik asid, kondroitin, sardin peptida, kemudian ada salmon ovari peptid yang dia akan meningkatkan regenerasi sel, ya. Kemudian ada fluid flow dan juga bakteri dari yogurt, ya, dari yogurt karena dia mengandung yogurt. Nah, mengapa kolagen, ya? Mengapa kolagen? Maka kita perlu makan kolagen yang tinggi, ya. Salah satunya adalah untuk memperbaiki leaky gut. Kalau kita sudah punya leaky gut, kolagen ini akan memperbaiki dinding dari usus kita. Yang tadinya bolong-bolongnya besar, dia akan menjadi rapat. Nah, ini sudah diteliti, ya, di sini pada tikus hewan coba yang dirusak dinding ususnya dengan pemberian kolagen di sini, ya, dari ikan gitu, ya, dia menjadi rapat. Nah, lalu juga beberapa protein salmon itu ternyata bersifat antiinflamasi dan mencegah adanya obesitas dan juga gangguan metabolisme lipid dan glukosa, ya. Nah, ini beberapa contoh dari makanan fungsional yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi kita dan mungkin akan bermanfaat menjaga kesehatan kita saat bekerja. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan bersabar, ya. Bila ada pertanyaan silakan. Oke, jadi kita mulai tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari tadi, Dok. Dok, downline saya lagi minum. Dok, downline saya minum 1 usukusi dan 1 subarasi di malam. Oh, enggak, pagi usukusi dan malam subarasi. Tapi katanya BAB-nya malah keras. Apa perlu ditambah takarannya? Atau mungkin dikurangin atau setengah atau gimana, Dok? Baru sekitar konsumsi itu baru sekitar 3 minggu aja. Baru 3 minggu, ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi suplemen-suplemen seperti probiotik dan prebiotik ini bersifat membantu, ya. Seperti makanan fungsional itu bersifat membantu. Yang terpenting adalah bagaimana pola makan. Ya, maka kalau ada seperti ini, kita sudah konsumsi nih, Dok, 3 minggu gitu. Dosisnya sekian. Kenapa kok malah begini? Coba evaluasi dulu pola makan kita. Ya, apakah pola makan kita tinggi serat atau tidak? Karena salah satu yang menimbulkan BAB keras tadi kan kurangnya serat, tingginya protein, ya. Coba evaluasi pola makannya dari mulai pagi. Coba kita bikin daftar, ya. Pagi hari saya makan jam berapa, kemudian yang saya makan apa. Ya, sebaiknya makanlah makanan yang kaya enzim pada pagi hari, ya. Misalnya buah, ya, sayur salad, ya. Kemudian perkayalah makanan yang ini, ya, dengan komposisi yang seimbang. Jadi dari makanan yang fresh ini, ya, salad itu kan fresh, ya. Jadi dia belum tersentuh oleh api, jadi belum ada yang rusak vitamin dan enzimnya. Itu ada karbohidratnya, ada juga kandungan lemaknya, ada kandungan proteinnya. Jadi kombinasikan paling tidak 5-6 macam buah dan sayur, gitu, ya. Nah, kemudian baru kita makan berat itu agak nanti, gitu, ya. Saya mau makan yang ada dagingnya nih, gitu, ya. Nah, itu mungkin makan siang, gitu, ya. Nah, kemudian makan malam itu nggak boleh lebih dari jam 7 malam, ya. Dan jangan yang berat-berat, jangan makan daging pada malam hari. Nah, coba itu diubah dulu, ya. Rasakan efeknya kira-kira 1 hari, ya. Nah, kalau BAB masih keras, ya, coba perbanyak terutama buah-buah yang melancarkan
BAB. Ya, contohnya apa? Yang paling mudah, pepaya. Ya, pepaya itu melancarkan BAB. Ya, atau aloe vera. Jadi suplemen-suplemen yang mengandung probiotik ya dan simbiotik ini hanya membantu kita. Ya, kalau kita pola makannya nggak sehat, dia efeknya tidak akan maksimal. Ya, maka ubahlah pola makan kita menjadi sehat sembari mengkonsumsi makanan fungsional. Kalau kita punya penyakit yang berat, ya mungkin dosisnya bisa ditingkatkan nantinya ya. Akan tapi mulai dari dosis yang kecil dulu. Ya, kalau dalam penelitian pemberian probiotik itu biasanya cukup 1 sampai 2 kali sehari ya awalnya ya, atau dimulai dari dosis kecil dulu 1 kali sehari gitu ya. Coba rutinkan itu, rasakan perubahannya dalam 8 minggu ya, karena beberapa penelitian itu perubahan itu baru kalau untuk probiotik itu sekitar 21 hari sampai yaitu 8 minggu ya, 8 minggu ya. Barangkali sudah menjawab belum? Harusnya sih sudah, itu sangat jelas penjelasannya. Oke. Next-nya, Dok, untuk orang yang sudah terdiagnosa GERD dan ada Helicobacter di ususnya, terapi menggunakan nutrisi dan tuberasi itu kira-kira kalau menurut dokter sehari harus konsumsi berapa, Dok? Dari dosis kecil ya, karena kita harus merasakan bagaimana kira-kira reaksi dari usus kita ya, karena di situ ada kandungan yogurt ya, ada kandungan yogurt di mana ada beberapa orang yang sensitif, justru dia sangat sensitif dengan yogurt ya, maka dimulailah dari dosis kecil. Nanti kalau ada efek bloating itu kayak penuh perutnya, kembung seperti gergas gitu ya. Nah, itu di skip dulu 1 hari, jangan minum ya. Lalu mulai lagi hari berikutnya tapi setengah dosis ya. Nah, rasakan lagi perut kita ya dengan setengah dosis bagaimana. Ya, namanya istilahnya adalah desensitisasi. Ya, jadi kemungkinan kalau orang seperti itu kan ada alergi ya. Nah, alergi terhadap mungkin komponen susu yang paling sering ya. Kalau substansi ada komponen susunya ya. Maka untuk mencegah alergi itu salah satunya adalah dengan melakukan skipping ya, di skip ya. Berikan dosis kecil berulang ya, tapi ada jeda ya. Itu metode untuk mengurangi alergi ya, itu. Oke, next-nya, Dok, kalau untuk getah bening itu disebabkan oleh bakteri atau virus, dan baiknya, kalau untuk getah bening bagusnya itu konsumsi suba atau utsu, Dok, atau gabungan. Ya. Getah bening ini yang dimaksud kanker ya, kanker getah bening. Mungkin prakanker juga ini mungkin, Dok ya. Jadi penyakit pada getah bening itu bermacam-macam ya. Jadi ada bisa pembesarannya itu karena reaksi normal karena ada peradangan gitu ya, atau karena peradangan yang persisten ya, kronik gitu. Misalnya pada TBC itu kronik kan ya. Ya, kemudian ada karena tumor jinak juga bisa ya, tumor jinak yang ada pada yang tumbuh pada getah bening misalnya karena kelainan sebetulnya bukan neoplasma, pembengkakan pada getah bening yang bersifat jinak itu contohnya karena kelainan perkembangan di mana di situ mungkin ada istilahnya hiperplasia namanya, jadi peningkatan proliferasi sel gitu saja ya. Atau bisa jadi juga kanker. Nah, kanker ini bisa dipicu oleh virus ya, bisa dipicu oleh zat-zat toksik karsinogenik dari lingkungan ya. Jadi multifaktor ya penyebabnya. Nah, selain harus menghindari multifaktor yang men-trigger ya, kemudian melakukan detoksifikasi, karena multifaktor yang men-trigger ini ada yang persisten dalam tubuh, dia akan menciptakan peradangan terus-menerus. Nah, zat yang kira-kira masih ada dalam tubuh ini harus dikeluarkan dengan cara detoksifikasi. Ya. Kemudian
kita bisa mengkonsumsi probiotik seperti ini. Probiotik ini juga bisa meningkatkan detoksifikasi ya. Seperti Lactobacillus itu dia berperan dalam detoksifikasi seperti logam ya, logam yang saya sebutkan tadi merkuri ya. Jadi dalam detoksifikasi merkuri itu membutuhkan peranan bakteri ya. Maka konsumsilah Utsukushi ya, yang mengandung Lactobacillus yang banyak ya. Kemudian dia juga mengandung ekstrak tumbuhan yang dia bersifat anti racun ya, anti racun, meningkatkan kerja hati untuk membersihkan tubuh dari racun ya. Kemudian dia bersifat antivirus juga ya, dan dia bersifat anti tumor karena dia meningkatkan sistem imun terutama yang bersifat membunuh tumor, yang membunuh tumor. Nah, itu Utsukushi ini harus dikonsumsi. Nah, untuk mengurangi paparan toksin, mungkin kalau kita mengkonsumsi Subarasi, Subarasi ini mungkin dosisnya harus lebih rendah daripada Utsukushi ya. Jadi mungkin bisa dikombinasi ya, bisa dikombinasi Utsukushi dan Subarasi ya. Akan tetapi ya rasakan bahasa perut kita ya, bahasa perut kita setelah mengkonsumsi itu kira-kira reaksinya bagaimana. Oke, ini juga ada pertanyaan, Dok, kalau ini ususnya luka, udah selesai di endoskopi, katanya kayak pernah keracunan makanan, terus udah di endoskopi ternyata ususnya luka. Itu kan usus luka, Dok. Ini kalau konsumsi utsu doang kayak gimana, dan kalau misalkan yang baiknya itu konsumsi digabung Subarasi dengan regenerasi sel atau Utsukushi aja cukup karena ini berkaitan dengan usus. Dua-duanya ya, dua-duanya. Coba cara konsumsinya dengan cara menaruh utsu dan Subarasinya itu di bawah lidah. Ya, jadi dengan menaruh di bawah lidah tadi ya, akan ada interaksi dengan air ludah dan juga akan mempercepat penyerapannya ke seluruh tubuh. Ya, jadi harapannya dengan tidak mengencerkan dulu. Kalau mengencerkan dulu tuh kita cenderung nggak mengunyah, nggak mengulum-ngulum kan ya. Kalau kita bentuknya cair itu dia akan langsung menuju lambung. Ya. Padahal kalau misalnya sudah ada pencernaan di usus yang rusak begini, akibatnya apa? Penyerapannya akan berkurang, ya. Penyerapan zat aktif dari ekstrak yang kita harapkan dia mempengaruhi sel kita itu akan berkurang. Maka sebaiknya jangan diseduh, ya, tapi ditaruhlah di bawah lidah, ya, di bawah lidah. Ya, jadi kayak kita makan apa ya, zaman dulu itu permen sitrun itu ya, permen sitrun taruh di bawah lidah, dikulum-kulum gitu ya, seperti itu gitu ya. Sedikit-sedikit aja basahi dulu ya, basahi dulu dengan air, lalu dikulum-kulum di bawah lidah sedikit-sedikit ya, sambil diberi minum sedikit-sedikit. Itu akan lebih baik daripada kalau kita seduh. Kalau kita minum cairan itu kalau sudah dalam bentuk seduh tuh nggak ada interaksi dengan air ludah kita ya. Padahal interaksi dengan air ludah ini juga penting ya, karena ternyata ada mungkin peptida atau protein-protein yang harus dipecah dulu oleh enzim-enzim di ludah ya. Itu akan mudah dicerna oleh lambung, tidak memperberat kerja dari lambung dan usus kita ya. Oke, Dok, tadi kan udah dibahas, kita harus tahu dulu badan kita sendiri ya. Maksudnya kalau untuk pertanyaan kayak konsumsi berapa saset itu kan kita yang harus tahu badan kita sendiri gimana. Iya, ini benar. Pertanyaannya, kalau untuk kanker usus, dia dikasih tahu sih stadium berapa atau kondisinya seperti apa, cuman ini dia hanya bilang kanker usus. Kira-kira kalau udah kena kanker kayak begitu, Dok, baiknya berapa banyak takarannya? Kalau yang tadi kan kita bahasanya berbicara untuk yang kayak jaga atau penyakit ringan gitu ya. Kalau ini untuk kanker usus, kira-kira berapa takaran yang pas? Nah,
Jadi untuk menjawab ini ya, tentunya butuh penelitian ya. Belum ada penelitian tentang ini. Jadi untuk terapi ya, kalau dari penelitian-penelitian yang lain gitu ya, pada intinya adalah dimulai dari dosis kecil dulu ya. Jadi 1 kali sehari atau 2 kali sehari gitu ya. Kemudian juga ya itu tadi bersama ya, rasakan bahasa tubuh kita. Kemudian jangan hanya mengandalkan ini ya, jadi harus tadi pola makan kita, pola hidup kita juga diubah ya. Pada beberapa penelitian yang menggunakan probiotik itu, ya pokoknya intinya dari dosis kecil ya, karena kalau kelebihan itu akan mubadir, akan dibuang percuma karena masuk ke dalam feses ya. Maka kalau dengan dosis yang kecil sudah bisa efektif ya, dengan cara meminumnya caranya tadi ya, kemungkinan ya nggak perlu dosis yang besar gitu ya, jadi nggak perlu ditingkatkan lagi ya, tapi dirutinkan karena untuk kanker itu memang faktornya banyak ya, apalagi kalau sudah dipotong ususnya ya, orang yang sudah mengalami operasi dipotong lambungnya, dipotong ususnya, itu kan tentu sudah fungsi-fungsi pencernaannya sudah sangat-sangat berkurang ya. Maka untuk menjaga kesehatan untuk sampai sembuh itu kemungkinan besar akan dipengaruhi juga oleh keutuhan dari usus kita ya. Kemudian makanan ini hanya ibaratnya meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Jadi rasakan bahasa tubuh kita, itu tadi kuncinya ya. Oke. Dan mungkin kalau boleh saya tambahin, kalau misalkan kanker usus, mungkin kalau di sini kita kan cuman bisa ngasih saran ya dok ya. Maksudnya, ya, oke, konsumsinya kayaknya mungkin baiknya misalkan dikasih pun kayak segini 2 saset loh, atau 5 saset loh, atau apa. Tapi tetap itu nggak boleh jadi acuan ya teman-teman. Maksudnya, itu kan udah kanker usus, itu udah sesuatu yang medis banget, itu harus tetap teman-teman kayak konsultasi ke dokter yang menangani sih sebenarnya, karena mungkin dokter itu yang megang datanya teman-teman semua kan, maksudnya dia yang tahu, oke ini kankernya udah kemana, ini karena apa, oke nggak boleh ini, tetap mereka yang paling tahu. Maksudnya di sini dokter Susi ini kan sebagai speaker yang mungkin menggait dan membantu teman-teman untuk produk ya. Jadi kayak cuman bisa ngasih saran aja sih sebenarnya, soalnya karena dokter Susi pun nggak megang data lengkapnya dok ya. ya. Jadi kalau kita bicara makanan fungsional itu kan dia memfungsikan tubuh kita untuk mengobati diri kita sendiri. Dan tentunya kalau penyakit itu sudah berat, ya kita membutuhkan terapi-terapi seperti terapi medis ya, misalnya ya, terapi pembedahan, atau mungkin juga tambahan terapi medis yang lain seperti kemoterapi ya, atau radiasi dan sebagainya. Nah, makanan fungsional ini diharapkan dia akan membantu efektivitas dari terapi itu ya, kemudian juga membantu penyembuhan ya, membantu regenerasi sel setelah terapi, mengurangi efek samping gitu ya. Itu harus kita pegang sebagai satu prinsip dasar ya. Jadi untuk menghadapi penyakit yang berat itu multifaktor penyebab itu tadi ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi ya, Demikian juga medis itu perlu bantuan juga dari pola makan kita ya, pola hidup kita ya. Kalau kita sudah di terapi medis tapi kok ternyata pola hidup kita dan pola makan kita masih tetap, ya itu kemungkinan untuk menjadi sembuh seperti sedia kala tentunya akan lebih sedikit ya kemungkinannya. Oke. Oke dok, setelah dilihat-lihat nih udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin acara hari ini saya sudahi, saya tutup.
Terima kasih Dokter Susi udah nemenin kita hari ini di sore-sore Sabtu ini, Dok. Dan Ya, sama-sama. topiknya, Jangan bosan ya. ya, enggak lah. Dan topiknya yang pasti membantu lah buat teman-teman, pasti ada satu hal, dua hal yang bisa diambil, yang bisa diserap juga sama teman-teman. Maksudnya, oh ternyata gini loh, ya kan? Dan saya juga mau saya thank you buat teman-teman yang udah hadir juga. Kalau nggak ada teman-teman, acara hari ini nggak akan bisa terjadi, ya kan? Oke, kalau gitu. Thank you, Dok. Sama-sama. Selamat sore semua. Selamat sore Jangan lupa teman-teman. bahagia ya. Selamat weekend. Sehat Ya. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.